Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Diva Rizkia Renisi dengan stambuk A22121095. Di sini saya akan menjelaskan tentang actual skills. Saat ini dunia tengah dihadapkan dengan tantangan global demografi dunia, di mana negara-negara maju mengalami penuaan. Sementara Indonesia sendiri memasuki proses demografi. Ini merupakan kedua hal yang saling bertolak belakang, namun menjanjikan sekaligus juga mengkhawatirkan. Sehingga hal tersebut harus disikapi dengan serius dalam menyediakan SDM yang ada untuk bisa memanfaatkan hal tersebut dan dapat memasuki persaingan global. Dengan adanya perkembangan teknologi, SDM sudah mulai berkurang karena banyaknya kegiatan dapat dilakukan dengan cepat. Dengan demikian, SDM juga semakin minim karena teknologi sudah mempengaruhi manusia itu sendiri. Dengan adanya revolusi industri 4.0 yang memadukan teknologi dan otomatisasi, bisa jadi permintaan tenaga kerja menjadi menurun atau meningkat tergantung demand dari pasar. Maka dari itu diperlukan kolaborasi yang baik di antara pemerintah yang diwakili kementerian terkait dengan para pelaku industri untuk dapat menyediakan fasilitas demi menyambut perubahan tersebut. Membekali calon tenaga kerja dengan pengenalan teknologi dan konsep digitalisasi adalah langkah pertama yang bisa diambil. Namun, langkah tersebut tidak akan berhasil jika standar kompetensi tidak ditingkatkan. Tentunya, langkah ini harus dijalankan secara merata di seluruh Indonesia. Tentu masalah ini besar skalanya dan menjadi tanggung jawab pemerintah, namun bukan berarti sebagai pelaku usaha yang akhirnya membutuhkan sekelompok tenaga kerja kita tidak dapat melakukan apa-apa. Karena jika dibiarkan saja, tentu kita juga yang merugi. Sekali lagi, rekrutmen adalah langkah pertama Anda menyaring orang-orang yang dapat diajak bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi Anda. 3 isu besar SDM yang berkaitan dengan tenaga kerja memang memberikan dampak kepada pelaku usaha yang menginginkan tenaga kerja yang berkualitas. Langkah perbaikan tersebut pertama-tama adalah investasi SDM dengan berorientasi pada permintaan, terfokus, bersifat besar-besaran atau masif, dan merata hingga ke pelosok Indonesia. Kedua, yaitu pemerintah mengajak kalangan industri untuk bekerja sama dalam memfasilitasi pelajar agar siap kerja. Ketiga, membuat kebijakan yang memfasilitasi pelajar agar siap kerja. Ketiga, membuat kebijakan yang memformasi sistem ketenaga kerjaan untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran dunia kerja. Memang masalah tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi sebagai penyedia lapangan kerja dan kelompok yang membutuhkan tenaga kerja, justru keterlibatan kita juga dinilai penting dalam memperbaiki kualitas tenaga kerja di Indonesia. Karena keberhasilan seorang tenaga kerja tidak berakhir di diri orang itu saja, tetapi juga akan memberikan pengaruh baik ke perusahaan. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.